Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan ke muka bumi ini? Kalau ternyata tujuan penciptaan alam semesta sebagaimana yang dikutip secara serampangan oleh para orang yang mengaku beragama bahwa tujuan penciptaan adalah agar kita dapat mengabdi kepada Tuhan. Betul bahwa dalam Al-Quran tujuan penciptaan mengabdi, tetapi jika kita maknai secara dangkal, maka seolah-olah Tuhan itu sangat butuh untuk disembah, sangat butuh untuk diabdi. Padahal Tuhan itu maha kaya, maha tidak membutuhkan makhluknya. Tetapi di sisi lain kalau kita mengatakan, oh tidak ada tujuan penciptaan, kita juga akan terjerembab pada kesalahan berpikir kaum materialis. Bahwa hidup ini, alam semesta ini, penciptaan kita sebagai manusia itu kebetulan belaka. Ini hanya bagian dari sistem alam semesta. Nah, mari kita membahas tentang kerancuan berpikir terkait tujuan penciptaan alam semesta termasuk diri kita sendiri melalui buku Goal Life atau Mengapa Kita Diciptakan dari Murtada Mutahari. Nah, bahwa tujuan penciptaan kita itu berangkat dari pertanyaan yang sangat filosofis, yaitu apa sih tujuan hidup kita, mengapa sih kita harus ada di dunia ini, kita dari mana asalnya dan ingin kemana akhirnya. Nah, di dalam Islam tujuan penciptaan itu bukan untuk Tuhan, tetapi demi eksistensi kesempurnaan makhluk itu sendiri. Atau sebagaimana misalnya yang dikutip oleh para kaum agamawan bahwa dalam Quran surat 51 ayat 56, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Atau Tuhan yang menciptakan kita agar kita beribadah kepadanya. Tetapi pemaknaan terhadap ayat tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai ya Tuhan butuh terhadap ibadah kita. Karena even kita tidak menyembah Tuhan, ya Tuhan tetap bisa dikatakan Tuhan. Kami misalnya berdiskusi pada malam-malam sebelumnya menganalogikan penciptaan itu kepada salah satu profesinya Tuhan. Misalnya kita analogikan dalam konteks manusia, bahwa pencipta itu analoginya pelukis. Bahwa pelukis tidak dapat dikatakan pelukis ketika ia tidak melukis. Begitupun sebaliknya, lukisan tidak dapat eksis sebagai sebuah lukisan ketika tidak dilukis oleh pelukis. Tetapi ketika pelukis tidak melukis, ia tetap manusia. Hanya ia tidak berprofesi sebagai pelukis. Begitupun dengan Tuhan dan ciptaannya. Ketika pencipta tidak mencipta, maka pencipta tidak bisa dikatakan maha pencipta. Tidak bisa disematkan sifat pencipta pada dirinya. Dan ciptaan pula tidak akan dapat eksis tanpa eksistensi atau karya dari sang pencipta tersebut. Tetapi ketika pencipta tidak mencipta, bukan berarti ia berhenti menjadi Tuhan. Karena Tuhan zat yang sangat universal, sementara pencipta hanyalah salah satu sifat Tuhan. Sehingga pada konteks ini kita dapat memaknai ayat tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia dan jin untuk mengabdi bukan karena Tuhan butuh terhadap pengabdian kita, tetapi karena kitalah yang butuh terima kasih karena telah diciptakan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi misi kenabian agar tujuan penciptaan itu dipahami oleh seluruh umat manusia, yang mana prosesnya tentu bertahap, tidak serta-merta langsung umat manusia ini mengerti hakikat dari penciptaan tersebut. Karena kebahagiaan sejati ketika seorang pencipta ini memahami hakikatnya sebagai seorang ciptaan. Dan ibadah kita misalnya baik itu puasa, sholat, bersedekah, bermuamalah, berakhlak baik dengan orang lain, itu bagian dari wujud terima kasih kita kepada Tuhan. Bukan kemauan Tuhan agar kita kemudian melakukan ibadah-ibadah tersebut sehingga Tuhan butuh terhadap ibadah kita. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai wujud terima kasih dan penanda atau karakter etika seorang manusia. Ketika manusia misalnya berterima kasih kepada Tuhan melalui ibadah, baik itu ritual, ibadah mahda maupun ibadah sosial, maka manusia tersebut dikatakan manusia yang memahami etika. Baik itu etika spiritual, sosial, maupun personal. Nah, etika spiritual misalnya hablu minallah, hubungan Tuhan dengan makhluk. Sementara etika sosial hubungan manusia kepada sesama manusia atau hablu minanas, termasuk pula hubungan manusia kepada alam atau hablu minallah. Hablu minal alam ini yang selalu dilupakan atau diabaikan, seolah-olah itu hubungan manusia hanya dua, hablu minallah dan hablu minanas. Bahkan ada satu etika lagi, yaitu etika personal, yaitu tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri.
Makanya misalnya Atsar Sayyidina Ali Karramallahu wajahu terbunyi bahwa manusia itu dinilai karakternya ketika dia seorang diri. Bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri. Makanya pula ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu tentang pengenalan diri atau ma'rifatun nafs. Sehingga tidak mungkin kita mengenal Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal diri kita sendiri. Hadits qudsi berbunyi bahwa man arafa nafsahu man fadak rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Nah, itulah landasan etis ketika kita berterima kasih atau beribadah kepada Tuhan. Nah, landasan etis ini yang merupakan misi kenabian, alasan mengapa Nabi diturunkan untuk menyadarkan umat manusia, kemudian harus dibebankan kepada atau harus dilandasi kepada pandangan dunia atau mazhab atau aliran pemikirannya. Yang mana kita tahu bahwa di dalam Islam pandangan dunia itu yang diyakini adalah pandangan dunia tauhid. Walaupun ada juga saudara-saudara kita yang beragama Islam itu berpandangan dunia materialisme, sehingga misalnya ketika ia beribadah, ibadahnya itu untuk ria atau ibadahnya itu karena takut ancaman dari siksa neraka. Padahal kalau pandangan dunianya tauhid, ya mestinya seluruh tindak tanduknya di dunia ini, seluruh amal perbuatannya itu harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Nah, fondasi inilah misalnya nilai tauhid di sisi dan kemudian tujuan tauhid di sisi yang lain. Nah, ini yang menarik misalnya dalam buku Murtada Mutahari yang lain yang berjudul Pandangan Dunia Tauhid, bahwa tauhid ini selain dia sebagai titik awal dalam gerakan alam semesta kita sebagai makhluk atau niat atau cita-cita, dia juga merupakan titik akhir atau tujuan dari penciptaan kita sebagai makhluk. Nah, itulah mengapa tauhid ini menjadi sesuatu yang sangat esensial atau yang oleh Mutahari dalam bukunya yang lain juga berjudul Fitrah disebut sebagai fitrah terdasar kita sebagai seorang manusia. Nah, sehingga pandangan dunia itu harus kita yakini bahwa pandangan dunia itu merupakan basis dari segala amal perbuatan kita. Nah, pertanyaan kemudian, misalnya, kenapa pandangan dunia seseorang itu bisa berbeda? Pandangan dunia seseorang itu berbeda karena kecenderungan seseorang tersebut dalam menggunakan alat pengetahuannya. Seseorang yang cenderung pada indera, maka ia akan berpandangan dunia materialisme. Sementara seseorang yang cenderung kepada akal, maka pandangan dunia tentunya adalah pandangan dunia tauhid. Karena hanya ada dua pandangan dunia, yaitu pandangan dunia materi yang meyakini bahwa hakikat alam semesta adalah materi, dan pandangan dunia ilahi atau pandangan dunia tauhid yang meyakini bahwa hakikat alam semesta adalah Tuhan atau Allah atau asasnya tauhid. Nah, pandangan dunia itu sendiri adalah sistem pengetahuan manusia sebagaimana adanya. Kemudian turun berderivasi menjadi sistem pengetahuan manusia sebagai mestinya atau yang kemudian kita sebut sebagai ideologi. Yang mana pandangan dunia materialisme ini melahirkan humanisme yang sifatnya baik itu humanisme liberal, misalnya kapitalis, humanisme radikal, misalnya fasis, dan humanisme sosialis, misalnya komunis. Ini dijelaskan misalnya dalam buku Yuval Noah Harari yang berjudul Homo Deus. Sementara pandangan dunia tauhid di sisi yang lain itu juga terbagi. Ada yang esensialisme yang melihat pandangan dunia tauhid itu sebagai esensi, bukan hanya formalisme semata. Sehingga esensialisme ini bisa bermuatan satu agama, misalnya Republik Islamik Iran, atau pandangan-pandangan dunia tauhid yang tercermin kepada sebuah ideologi negara lainnya. Bisa pula esensialisme ini tidak mendasarkan pada satu agama saja, misalnya Pancasila. Nah, sementara formalisme pandangan dunia tauhid itu akan melihat agama itu hanya pada tampakan luarnya saja, atau aksidentalnya saja, atau bentuk-bentuknya saja. Sehingga ia menginginkan fundamentalisme Islam. Lahirlah misalnya ISIS. Nah, selanjutnya bahwa Islam sebagai agama yang berpandangan dunia tauhid itu juga melihat gerakan penyempurnaan kita atau eskatologi kita, kembalinya kita kepada Tuhan atau tujuan penciptaan yaitu penyempurnaan diri manusia atau alam semesta tersebut itu memiliki banyak jalan. Ada jalur sufi. Jalur sufi misalnya Suhrawardi menyatakan bahwa ya penyempurnaan manusia itu adalah cinta dan peleburan makhluk kepada Tuhannya. Ada juga jalur teosofi transendental, misalnya Mula Sadra, yang menyatakan bahwa hikmah pengetahuan dan keadilan di sisi lain itu sebagai jalan. Dan kemudian misalnya pandangan dunia materialisme tadi yang meyakini bahwa dominasi kekuatan atau kekayaan materi merupakan
penyempurnaan manusia. Nah, misalnya inilah yang kemudian dikritik oleh Islam bahwa materi itu bukanlah pertanda penyempurnaan seorang manusia, kekayaan, kekuatan, dominasi politik, kecantikan, ketampanan dan sebagainya, tetapi pengetahuan atau hikmahlah dan keadilan. Pengetahuan artinya secara filsafat teoritis dan kemudian keadilan itu filsafat praktisnya yang mengantarkan manusia menuju penyempurnaannya kepada Tuhan yang Maha Sempurna. Yang mana ini kemudian sejalan dengan asar Sayyidina Ali karramallahu wajahu bahwa kita menyembah itu bukan untuk karena kita takut pada neraka. Nah, ini misalnya ada 3 klasifikasi seorang abid, seorang penyembah. Nah, ini juga ada kesalahan berpikir atau bahkan peorasi makna ya. Ketika orang sering misalnya beribadah dan khususnya ibadah mahda, dia dikatakan oh dia alim. Dan ketika dia munafik disebut alim-alim munafik. Padahal alim itu adalah yang memiliki banyak ilmu. Nah, ketika dia sering ibadah, khususnya ibadah mahda, ibadah ritual, ia disebut sebagai abid, yaitu penyembah gitu. Nah, abid itu atau penyembah itu ada 3 tingkatannya kata Sayyidina Ali karramallahu wajahu. Yang pertama, ibadah para budak. Ia beribadah karena takut siksa neraka, sama seperti budak yang takut disiksa oleh tuannya. Nah, yang kedua atau di atasnya adalah ibadah para pedagang. Ia beribadah karena ingin keuntungan, sama seperti para pedagang. Keuntungan apa? Yaitu keuntungan baik itu keuntungan surgawi maupun keuntungan materialis. Dan tingkat tertinggi dari seorang abid atau penyembah adalah ibadah para pecinta, yaitu dia beribadah bukan karena takut neraka atau mengharap surga, tetapi karena betul-betul pure keikhlasan cintanya kepada Tuhan yang memang layak untuk disembah. Sebagai wujud terima kasihnya telah dihadirkan di muka bumi ini. Nah, ini misalnya relate dengan judul lagu dari Ahmad Dhani dan Chrisye, yaitu jika surga dan neraka tak pernah ada, apakah kita masih tetap menyembahnya? Nah, sebagai penutup, misalnya Murtada Mutahari menjelaskan pula bahwa tauhid itu merupakan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana prosesnya itu melalui tauhid tentunya, yang mana tauhid ini dipahami misalnya kalau pendekatan muladzalah pada teosofi atau hikmah, pengetahuan yang paling bermanfaat secara teoritis dan keadilan praktis. Itulah mengapa kata Murtada Mutahari seorang yang paling teoritis mestinya adalah seorang yang paling praktis. Kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.